Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban jami'an. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin aidan. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Aisyah Hamid Risalah wa tunadunani bi Aisyah. Wa fi hadhihi al-fursa as-sa'idah uridu an ubayyina lakum al-maddah 'anil qawaid tahta al-mawdu' al-fi'lul madhi wal jumlah fi'liyah. Tayyib, hayya tasma'u jayidan. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran di video kali ini, yaitu agar kalian nantinya dapat menggunakan susunan gramatikal berupa al-fi'lul madhi wal jumlah al-fi'liyah untuk 4 poin di bawah. Yang pertama, untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. Yang kedua, sebagai alat komunikasi global. Yang ketiga, untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. Dan yang terakhir, untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis maupun lisan. Lanjut, kita ke materi inti. Akan ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan definisi, pembagian, ciri-ciri maupun contohnya. Yang pertama, untuk definisi dari fi'il sendiri. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik itu lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Jadi, bisa kita katakan bahwa fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan adanya suatu masa atau waktu tertentu. Kemudian, untuk jumlah fi'liyah sendiri berarti susunan kalimat yang selalu dimulai dengan fi'il atau kata kerja dan memiliki subjek sebagai fa'ilnya. Jadi, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang di awalnya itu pasti dimulai dengan kata kerja, yang kemudian diikuti dengan fa'ilnya atau subjeknya. Nah, jumlah fi'liyah terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama, yaitu fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari. Dan yang terakhir, fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Atau bisa kita katakan bahwa fi'il madhi adalah kata kerja yang telah terjadi. Kemudian untuk fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang, sedang berlangsung atau sebagai rutinitas. Jadi bisa kita katakan bahwa fi'il mudhari adalah kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Yang terakhir, fi'il amr, yaitu kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah akan dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Bisa kita katakan bahwa fi'il amr adalah kata perintah. Nah, untuk ciri-ciri dari fi'il madhi sendiri ada 3. Yang pertama, tampak pada huruf asli kata kerjanya. Maksudnya tampak jelas gitu ya, bentuk asli dari kata kerjanya atau bentuk dasar dari kata kerjanya. Yang kedua, huruf akhirnya selamanya berharokat fathah jika dia berupa fi'il yang sahih. Yang ketiga, tidak bersambung dengan dhamir mutaharik yang dirofakkan. Maksudnya tidak bisa bersambung dengan kata ganti yang dia akhirnya akan merofakkan. Tetapi fi'il madhi bisa bersambung dengan dhamir mutaharik yang dinasobkan atau tidak dirofakkan. Selanjutnya, ciri-ciri dari fi'il mudhari, yaitu dimulai dengan huruf mudhara'ah. Ada 4 huruf mudhara'ah. Yang pertama, alif, yang menunjukkan arti saya. Yang kedua, nun, yang menunjukkan arti kami. Yang ketiga, ya, yang menunjukkan arti dia laki-laki. Dan yang keempat, ta, yaitu menunjukkan arti dia perempuan atau kamu laki-laki maupun kamu perempuan. Jadi, huruf mudhara'ah itu selalu berada di depan dan dia menjadi ciri-ciri dari fi'il mudhari. Yang terakhir yaitu ciri-ciri dari fi'il amr. Diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan beberapa huruf tambahan tergantung dhamirnya. Tapi biasanya diakhiri hanya dengan huruf yang bersukun. Yang kedua ditujukan kepada orang kedua, contohnya kamu berdua atau kalian. Jadi tidak ditujukan kepada orang ketiga seperti dia. Kemudian menyatakan perintah. Yang terakhir, perintah yang diberikan bisa untuk aktivitas yang dilakukan di masa mendatang. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu untuk fi'il madhi.
Di sini ada 6 domir atau kata ganti yang kita tampilkan. Yang pertama untuk kata domir huwa, yaitu dia laki-laki. Di sini fi'il madinya adalah bentuk asli dari kata kerjanya, yaitu kataba, yang artinya dia laki-laki telah menulis. Tidak ada perubahan atau tambahan sama sekali. Untuk domir hiya, dia ditambah tak sukun pada akhir hurufnya, yaitu menjadi katabat, artinya dia perempuan telah menulis. Yang ketiga, domir anta, yaitu kamu laki-laki, ditambahkan dengan ta yang berharokat fathah, menjadi kata bekta, kamu laki-laki telah menulis. Yang keempat, yaitu anti, di mana dia ditambahkan dengan huruf ta yang berharokat i, anti. Ya, jadi kata bekti, kamu perempuan telah menulis. Yang kelima yaitu ana, ditambahkan dengan huruf ta yang berharokat domah, menjadi kata bektu, saya telah menulis. Yang terakhir yaitu nahnu, ditambahkan dengan huruf na, yang nun panjang di akhirnya, menjadi kata bekna, kita telah menulis. Selanjutnya untuk contoh dari fi'il mudhari, ya kita bisa melihat ada 6 ya kata gantinya atau domirnya, di mana semuanya diawali dengan huruf mudhari'ah. Yang pertama alif. Untuk kata domir ana, yang contohnya aftahul baba, saya sedang membuka pintu, atau saya akan membuka pintu. Yang kedua nun, yaitu untuk domir nahnu, yang menjadi naftahul baba, kita sedang membuka pintu, atau kita akan membuka pintu. Yang ketiga yaitu huruf mudhari'ah ya untuk domir huwa, menjadi yaftahul baba, dia laki-laki sedang membuka pintu atau akan membuka pintu. Yang keempat yaitu huruf mudhari'ah ta. Nah, ta di sini dibagi menjadi 3. Bisa ditujukan untuk domir hiya atau dialah perempuan, menjadi taftahul baba, yaitu dia perempuan sedang membuka pintu, maupun tak menjadi domir anta, sama ya, taftahul baba, namun artinya kamu laki-laki sedang membuka pintu, tergantung konteks kalimat yang diinginkan. Yang terakhir yaitu ta untuk anti, menjadi taftahinal baba, atau kamu perempuan sedang membuka pintu. Di sini ada perbedaan tambahan ya dan nun, sehingga mudah untuk dibedakan. Yang terakhir untuk contoh fi'il amr. Fi'il amr di sini contohnya hanya 2, karena memang yang namanya kata perintah kita tujukan kepada orang kedua saja, yaitu untuk domir anta maka berawalan alif dan diakhiri dengan huruf yang bersukun, menjadi iftah al-baba ya Ahmad, buka pintunya wahai Ahmad. Sedangkan anti ditambahkan di akhirnya dengan ya sukun, menjadi iftahi yal baba ya Aisyah, buka pintunya wahai Aisyah. Jadi perbedaannya hanya terletak di akhir kalimatnya saja. Nah, untuk materi penjelasan insya Allah sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam kuis. Akan ada 3 kuis untuk kalian jawab, dan setiap kuis akan saya beri waktu 10 detik untuk menjawab. Mungkin jika kurang lama bisa kalian pause dulu videonya, kemudian untuk mengulangi pembelajaran silahkan kalian ulang video dari awal, dan mari kita mulai. Untuk kuis yang pertama, manakah di bawah ini yang termasuk fi'il madhi? Ya, untuk pilihannya yang pertama yaitu A, dhahabat thalibu ilal madrasati, di mana fi'ilnya yap, di dhahaba. Dhahaba adalah bentuk dasar dari fi'il dhahaba, sehingga dia termasuk fi'il madhi. Kemudian untuk B, idhab ilal madrasati mubakkiran, dia adalah bentuk dari fi'il amr, yaitu kata perintah. Yang ketiga, yaqra'u tiflu al-qissata, mana fi'ilnya? Ya, fi'ilnya ada di yaqra'u. Dia diawali dengan huruf mudhari'ah ya, maka dia termasuk fi'il mudhari'. Yang terakhir, akalal waladu at-tufahah, yaitu akala. Dia adalah bentuk dasar dari akala, sehingga dia termasuk dari fi'il madhi. Jawabannya adalah A dan D. Selanjutnya, kuis nomor 2. Manakah di bawah ini yang termasuk fi'il mudhari'? Ya, untuk yang pertama, yaitu uktub darsaka fit daftari. Di sini, kata fi'ilnya adalah uktub, yaitu fi'il amr, karena dia diawali dengan alif dan diakhiri dengan sukun. Yang kedua,
yaqra'ut tiflul qissata, yaitu diawali dengan huruf mudhari'ah ya, yaqra'u, sehingga dia termasuk fi'il mudhari'. Yang ketiga, syariba rajulu al-ma'a. Syariba di sini adalah bentuk dasar dari kata syariba, sehingga dia termasuk fi'il madhi. Yang terakhir, yajlisul abu fil ghurfati. Kata kerjanya yaitu yajlisu diawali dengan huruf mudhari'ah ya, sehingga jawabannya adalah B dan D. Yang terakhir yaitu manakah di bawah ini yang termasuk fi'il amr? Ya, untuk jawaban A, tadrusul bintu ad-darsa fil maktabati. Di mana kata fi'ilnya? Ya, kata fi'ilnya di tadrusu, diawali dengan huruf mudhari'ah ta, maka dia termasuk fi'il mudhari'. Yang B, ijlis fil makan, diawali dengan alif dan diakhiri dengan sukun, termasuk ciri dari fi'il amr. Yang C, udkhulil masjidal bil hudu'i. Udkhul di sini adalah kata perintah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan sukun. Walaupun di sini tertuliskan kasroh karena dia setelahnya ada huruf alif lam, tetapi dia aslinya adalah udkhul. Yang terakhir yaitu sami'at tilmidhu syarhal muallim. Sami'ah di sini adalah kata dasar dari sami'ah, sehingga jawabannya B dan C. Selamat untuk kalian yang bisa menjawab dengan benar 3 kuis sebelumnya. Untuk kalian yang belum bisa menjawab dengan benar, silahkan dipahami kembali materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.